Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Menuntut ilmu, ikhwati fillah, merupakan amalan yang sangat besar, merupakan amalan yang sangat agung. Ia lebih utama daripada mencari harta, menuntut harta. Ya. Kalau harta tidak kekal, adapun ilmu itu kekal dan lebih baik, pahalanya di sisi Allah lebih baik. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, kata Allah, dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Perhatikan di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, dan amalan-amalan yang kekal lagi soleh, khairun 'inda rabbika thawaba. Lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik menjadi harapan. Lihat, wal baqiyat as-salihat. Jadi amal-amal yang kekal, yang soleh, itu lebih baik. Lebih baik untuk kita semua, ya, sebagai pahala di sisi Rabb kita dan sebagai harapan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan karunia yang besar, anugerah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-113. Allah berfirman,
wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dia, yakni Allah, telah menurunkan kepada Nabi Muhammad, 'alaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, al-kitaba wal hikmah, kitab dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada engkau adalah anugerah yang besar sekali. Jadi anugerah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali. Oleh karena itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, untuk menambah sesuatu, melainkan Allah perintahkan untuk minta pada Allah agar ditambahkan ilmu. Di surat Thaha ayat 114 Allah berfirman, wa qul atau wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah, mintalah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya yang paling mulia, melainkan sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa pada Allah tiap pagi, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Doa Rasulullah SAW yang sering kita baca di pagi hari. Ya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ini yang harus kita ikuti. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib itu lebih baik daripada harta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Beliau berkata, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjaga engkau, sedangkan harta engkaulah yang harus menjaganya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu sebagai hakim, sedangkan harta yang dihukumi. Wal malu tankusuhu atau tunkisuhun nafaqah. Harta itu berkurang apabila dinafkahkan. Sedangkan ilmu yazku. Ilmu itu malah bertambah ketika diamalkan, dinafkahkan. Perhatikan ikhwati fillah di sini. Dikatakan di sini al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjaga engkau, sedangkan engkau menjaga harta. Banyak sekali ikhwan fillah dalam hadis dijelaskan tentang bagaimana ilmu itu bisa menjaga sesuatu, menjaga kita. Tanpa ilmu orang celaka. Tanpa ilmu tanpa ilmu bisa mencelakakan diri kita, mencelakakan orang lain, bahkan menghancurkan dan membuat umat rusak. Jadi kebodohan itu bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang lain, dan bisa merusak umat. Nah,
Kenapa kebodohan bisa mencelakakan diri sendiri? Kita kasih contoh, ya. Dalam hadis Bukhari, ikhwati fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa ada orang sebelum kalian, seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Membunuhnya berapa? 99 nyawa. Ngeri sekali. Ya kan? Bagi orang ini bunuh itu sangat mudah. Seperti bunuh nyamuk. Dipites kalau bahasa sana. Dan nyamuk mati. Itu bunuh orang ini sesuatu yang gampang. Padahal dosanya besar. Mukul orang dosa. Ya kan? Gimana bunuh? Kemudian bunuhnya enggak tanggung-tanggung, 99 nyawa. Nah, orang ini ternyata mau sadar. Dia tanya ke manusia tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Ternyata manusia salah nunjuki. Fadulla ala rahibin. Ditunjukkannya kepada ahli ibadah. Bukan kepada orang alim. Kemudian dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tapi bukan alim. Makanya bahaya nih. Ya. Orang yang enggak berilmu ini bahaya. Kemudian ditanya, apakah ada taubat? Karena ahli ibadah ini memandang ini dosa besar banget nih. Dosa gede banget. Ya. Dia bilang tidak ada taubat. Akhirnya apa? Udah. Orang ini telah membuat putus asa orang yang datang. Karena kejahilannya, akhirnya dia mati. Karena dia putus asa, enggak ada taubat ya. Satu lagi 100 deh. Ya tidak. Sikat 100. Lihat. Kata ulama, bodoh ini orang. Ya. Kenapa bodoh? Dia mestinya tahu bahwa yang datang ini orang yang bunuh orang itu mudah sekali. Ya. Kalau salah jawab, mati. Ya enggak? Kemudian juga fatwanya sangat keliru dan menyimpang. Telah membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mati. Buat orang putus asa dan buat dirinya apa? Celaka, meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara kebodohannya. Kebodohan bisa bunuh diri sendiri. Baik. Jadi ikhwati fillah, kebodohan bisa bunuh dirinya sendiri. Bisa bunuh diri. Setelah 100, si pembunuh ini ingin tetap taubat. Tanya kepada manusia tentang orang yang paling alim. Dan Masya Allah, ditunjuki betul-betul ke orang alim sekarang. Kemudian kisahnya panjang, ya. Dan ketika datang kepada orang alim jawabnya benar. Siapa yang menghalangi? Apa yang menghalangi antara taubat engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dikasih nasihat, engkau pergi, jangan bertempat di tempat tinggalmu yang dulu. Karena di tempat tinggal yang dulu itu orang suka berantem, suka bunuh. Ya, di kampungnya itu. Ini menunjukkan kalau hijrah, ya, kalau kita mau tobat, jangan kembali kepada tempat-tempat yang membuat kita atau kondisi-kondisi yang membuat kita teringat dan kembali kepada perbuatan maksiat. Ya, disuruh menjauh, berada di negeri tempat orang-orang yang soleh dan beribadah sama mereka. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan dia meninggal. Ya. Kemudian antara malaikat rahmat dan malaikat azab yang saling berseteru, siapa yang berhak membawanya, dan singkat ceritanya Allah kasih rahmatnya dan dia mendekati sedikit di tempat ahli ibadah, tempat negerinya yang mau dia tuju, dan Allah ampuni dan dibawa oleh malaikat rahmat. Nah ini ikhwan, ya, sebenarnya banyak pelajaran di hadis ini.
Di antaranya apa? Di antaranya bahayanya pandangan orang-orang bodoh. Ya kan? Dan sampai sekarang ternyata manusia sama tuh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sekarang bahasa Palembangnya apa sekarang? Eh? Zaman now Zaman zaman ayeuna sekarang. Hmm? Ini hari. Iya. Saya mau belajar bahasa Palembang sama Ustaz Akhiruddin. Eh. Iya. Ahlinya Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah, orang itu kadang salah mandang. Ya. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama. Sekarang nih, setiap orang yang tampil di mimbar disebut ulama. Makanya ada satu ulama yang berkata, al-alim indal awam man su'idal mimbar. Orang yang alim menurut pandangan kaum awam itu yang sudah naik di mimbar. Nah, kalau ini mudah banget. Ya. Cuma latihan berapa minggu, ikut lomba ceramah, pinter ngomong, pinter retorika, juara 1. Wah, jadi orang ulama di Indonesia ini. Ya enggak? Pinter doa, ulama. Padahal ngapalin doa 10 biji. Jadi ulama. Ya. Kemudian pakai pakaian yang beda sedikit, ulama. Ya kan? Kemudian bisa ngaji dikit, ulama bisa ngajarin. Jadi kaum kita itu susah membedakan mana yang betul berilmu, mana yang tidak. Yang penting sekarang nih, berani ngomong, berani caci maki pemerintah, ulama. Iya kan? Di medsos berani nulis macam-macam, ulama. Makanya kalau lihat di Facebook tuh banyak sekarang mufti Diyar Facebookia. Mufti Diyar Facebookia. Ya. Padahal cuma kopas-kopas doang. Ya tidak? Cuma kopas jadi ulama. Gitu. Jadi tidak bisa melihat mana betul ulama, mana yang bukan ulama. Kita harus bisa membedakan mana ulama, mana ustadz, mana ulama, mana khatib, mana ulama, mana cendekiawan, mana ulama, mana tukang doa, mana ulama, mana dan seterusnya. Ya, harus bisa membedakan. Karena jadi ulama itu betul-betul dengan perjalanan yang panjang, rihlah ilmiah yang begitu panjang, dan belajar yang begitu giat. Ya. Bukan hanya sekedar belajar 1 kali 2 kali belajar jadi ulama diangkat. Ya. Nah, sebelum Anda lanjutkan ikhwan fillah, kemarin atau kapan ya tadi ya, Anda bilang Anda karena waktunya ini mepet. Jadi pelajaran hari ini judulnya adalah urgensi nuntut ilmu, bukan buah ilmu. Ya. Nah, jadi nuntut ilmu ini sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Ya. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Ya. Tadi Ali radhiyallahu an berkata apa? Al-ilmu khairun al-mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjaga engkau. Adapun harta engkau jaga. Kita jaga harta tuh. Kita beli mobil yang mulus, terbaru, keluaran 2022. Oh, sekarang, ya. Wih, lecet dikit nggak boleh. Tiap hari tengok, dilap terus, gitu, dijaga, digerasi. Nah, itu kalau kita punya harta dijaga. Tapi kalau ilmu jaga kita. Tadi lihat buktinya bahwa orang tadi karena tidak punya ilmu mati, meninggal. Tapi kalau dia punya ilmu, dia akan katakan sesuai dengan ilmunya dia selamat. Dan fatwanya benar. Selamat dunia akhirat. Seperti orang alim tadi didatangi tadi sama siapa? Yang pembunuh tadi. Ya. Ada enggak tobat bagi ana? Kata orang alim tadi karena dengan ilmunya dia jawab tidak ada penghalang. Ya. Bahkan dia bisa menghantarkan orang tersebut ke surga. Subhanallah. Ya. Ahli ilmu ikhwati fillah
bisa memberikan jalan petunjuk kepada manusia, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Makanya ikhwati fillah, banyak di antara kita bertanya, ini kajian kita mau dibawa kemana nih? Ya, jangan-jangan dibawa ke organisasi tertentu. Jangan-jangan dibawa kepada partai tertentu. Tidak ada itu. Ya. Dakwah hak ilallah. Yang satu. Ikhlas. Enggak ada embel-embel. Seperti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan khawatir. Dakwahnya mengajak kepada ke surga. Enggak bingung. Banyak sebagian jamaah yang bingung, aduh, anak akan dibawa kemana nih? Enggak, ya akhi. Lihat Rasul kita SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan ke mana? Ke surga. Ke surga. Talabul ilmi syar'i adalah tariq ilal jannah. Jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadznya enggak bingung, jamaahnya enggak bingung. Tapi kalau dakwahnya menyimpang dari dakwah sunnah, jamaahnya, Ustaz, kita mau dibawa kemana? Kemana ya? Nah, bingung nih. Udah ke organisasi saya deh, jangan yang lain. Gitu. Tapi nggak jelas kemana. Dan sebagian mereka gelap. Akhirnya ujung-ujungnya sebagiannya ngebom, masuk penjara. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu juga, kebodohan juga, itu selain bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain. Tadi Anda bilang bahwa kebodohan bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain, bisa mencelakakan umat. Ya tidak? Yang kedua, bisa bunuh orang lain. Banyak contohnya, banyak kasusnya. Dari dulu sampai sekarang. Dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah, ikhwan fillah, itu pernah beliau melakukan safar, kemudian bersama kawan-kawannya, ya. Kemudian di antara mereka di perjalanan tersebut ada yang terkena batu, kepalanya berdarah, luka, kepalanya luka. Ya. Di malam hari, laki-laki ini bermimpi, mimpi basah. Ketika mau sholat, dia bertanya, kebingungan. Makanya bertanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan? Apakah kalian mendapati rukhsah untukku? Aku luka, dan mungkin kalau pakai air, gak sanggup. Tapi mereka jawab apa? Kita tidak jumpai rukhsah, tidak dapati rukhsah bagi anda. Ya. Singkatnya di hadis itu dijelaskan, faghtasala famata. Laki-laki tersebut mandi, kemudian mati. Mandi, mati, meninggal. Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah pulang ke Madinah, bertemu sama Nabi SAW dan menghabarkan tentang apa yang terjadi. Dihabarkanlah tentang apa yang terjadi. Ya. Ketika Rasul SAW dikhabarkan tentang hal tersebut, Rasul SAW bersabda, qatalahumullah, kata Rasul. Mereka semua telah bunuh dia. Lihat, Rasul katakan qatalu. Mereka telah membunuhnya. Membunuhnya dengan apa? Dengan fatwa yang menyimpang. Dengan jawaban yang salah. Dengan fatwa yang tanpa ilmu, jawaban yang tidak didasari dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW berkata, qatalu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membalas mereka. Kata Rasulullah SAW, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya apabila mereka tidak berilmu? Tidakkah mereka mau bertanya kalau enggak punya ilmu? Fa innama shifa'ul 'ayyis su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya.
Kemudian Rasul berkata, cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Lihat. Karena fatwa yang salah, karena fatwa yang tidak sesuai dengan ilmu, fatwa yang didasari dengan kebodohan, maka bisa mencelakakan orang lain. Bisa membunuh orang lain. Nah, sekarang berapa banyak fatwa yang membuat anak muda masuk penjara, ya, sebagiannya hilang entah kemana, anak muda itu mati dengan alasan jihad, ya, anak muda mati sia-sia. Nah, ini fatwa tanpa ilmu. Yang berfatwanya enak tidur di hotel, akhi, ya, makan enak, sarapan enak, nyaman tidur. Yang dikasih fatwanya mati. Nah, ini. Oleh karena itu belajar ilmu penting tidak? Penting. Talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i dari ulama yang betul-betul yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, ini sangat penting sekali, sangat urgen. Apalagi di masa yang tersebar kebodohan. Ya. Berikutnya ikhwani fillah, kebodohan itu bisa mencelakakan umat manusia. Ya. Kebodohan bisa mencelakakan umat manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja langsung dari hamba-hambanya. Jadi kata Rasul, ilmu enggak langsung dicabut, oh hilang, enggak. Ya. Walakin kata Rasul, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Makanya ulama itu aset. Aset umat yang paling berharga, yang sangat berharga, yang wajib dijaga. Tapi ulama benar, bukan ulama can. Ulama can. Ular, ya. Jadi ulama yang betul, bukan ulama-ulamaan. Dan kita juga harus tahu mana ulama, mana bukan ulama. Miris zaman sekarang nih, ya. Orang yang cuma tampil di mimbar, orang yang cuma modalnya teriak-teriak, orang yang cuma modalnya modal nekat, modalnya mencaci maki, dikatakan ulama. Miris kita zaman sekarang. Ya. Ulama itu ikhwani fillah, itu ada pembahasannya khusus. Man humul ulama? Siapa itu ulama? Dan apa perbedaan ulama dengan selain ulama? Nah, gitu. Dan ilmu apa saja yang harus dimiliki? Sekarang baru ngajar Iqra ulama. Selesai kutubus sittah. Kutubus sittahnya beda. Tahu kutubus sittah, ya? Kutubus sittahnya Iqra 6. Kutubus sittah itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Yang kutubus sittah baru itu. Ada ikhwah, saat Anda selesai kutubus sittah. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata buku Iqra yang 6. Hah? Ya, itu mah anak TK juga selesai kutubus sittah kalau gitu. Ya. Jadi ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus langsung dari hamba. Tapi kata Rasul SAW, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Rasul SAW mengatakan Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulamanya. Kita lihat kelanjutan hadis ini. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada seorang yang berilmu, ya, satu pun,
apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ya. Karena enggak ada orang yang berilmu. Musibah. Ketika orang bodoh jadi pemimpin ini musibah. Karena apa? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka ditanya. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa. Dan karena mereka tidak punya ilmu, fatwanya tanpa ilmu, kata Rasul. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya oleh manusia. Jadi tempat rujukan. Ngeri sekali. Orang bodoh diangkat jadi pemimpin, rakyat nggak tahu tuh bahwa yang jadi pemimpin itu bodoh. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Rusak manusia. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Rusaklah manusia. Jadi kebodohan itu membuat rusak umat. Kebodohan bisa membunuh diri sendiri, bisa membunuh orang lain, dan bisa mencelakakan umat. Nah, jadi penting belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah, ikhwan fillah, ilmu agama ini sekarang masa ini mudah. Ya, dibuka wasilah, berbagai macam wasilah. Ada radio, ada televisi, ya, dan di medsos pun banyak berseliweran. Kemudian banyak majelis-majelis, ya. Kita tinggal semangat saja. Kemudian banyak mahat dan seterusnya, tinggal semangat. Jadi kita harus semangat kalau misalkan ada di masjid fulani, masjid A dibuka misalkan pelajaran ilmu tafsir. Semangat bondong-bondong belajar. Masjid A lagi atau B diadakan ilmu fikih. Dibuka lagi ilmu hadis. Berbondong-bondong kita harus menuntut ilmu. Ya. Dan kita lihat anak belum bisa baca Quran. Harus baca Quran. Harus bisa. Walaupun iqra. Ya. Setahun selesai. Atau enggak setahun, sebulan selesai. Ya. Bisa. Belum bisa tajwid, belajar. Ada targetnya. Belum bisa tauhid, belajar tauhid. Belum bisa fikih, belajar fikih. Belum bisa hadis, baca hadis, belajar hadis. Ada urutannya. Yaitu belajar agama. Sebagaimana kita rajin belajar ilmu dunia. Kita rajin belajar bahasa Inggris sampai beli bukunya, modulnya, waktunya disiapkan. Nggak bisa awal, nggak bisa pertengahan dan seterusnya. Terus bersabar sampai bisanya. Kita belajar apa lagi? Matematika juga demikian sampai otaknya puyeng, ya kan? Nah, kenapa ilmu agama kita nggak belajar? Nah, itu semangat. Pahalanya besar. Ada hadis, ikhwan fillah. Hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir. Hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 803. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan kami waktu itu berada di Suffah. Suffah ini bagian yang terlindungi di Masjid Nabawi. Para sahabat yang enggak punya rumah tinggal di situ. Sahabat yang tidak memiliki kemampuan. Dan subhanallah, hidupnya sahabat hidup yang luar biasa, akhi. Walaupun enggak punya apa-apa, bahagia mereka. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW menjumpai mereka, Rasulullah SAW berkata, ayyukum yuhibbu ayyagdua kulla yawmin illa buthan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mau pergi ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di Madinah itu ada 3 lembah. Ya, di antaranya lembah Buthan, lembah
akik. Nah, kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau pergi ke lembah Puthan atau lembah Akik, kemudian pulang dari situ membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa melakukan dosa dan tanpa memutus tali silaturahim. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW berkata, "Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik." Wahai Rasulullah, kami mau, kami suka itu. Bayangannya Masya Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW mentamsilkan dengan onta karena di masa itu kendaraan yang mewah, yang mentereng adalah onta. Kalau sudah punya onta, wah top. Ya. Orang kaya. Kata para sahabat yang di Sufa itu, bayangannya pulang dari Akik, pulang dari Puthan, bawa 2 onta. Gemuk-gemuk. Maka para sahabat, ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami suka itu. Bayangannya seandainya Ustadz Akhiruddin bilang ke antum di sini, yang duduk di majelis sini jam 10 sampai jam 11 atau sampai jam setengah 12 ya, selesai ngaji, baca Quran, pulang keluar, ada 2 motor NMAX, silakan bawa satu orang bawa 2 motor NMAX. Nih kuncinya. Bingung ya? Kok malah bingung? Bukan seneng. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami suka itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid?" Tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah, kemudian dia mengilmui atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, khairun lahu min naqatain, kata Rasul, itu lebih baik daripada 2 onta. Wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat yang dibaca lebih baik daripada 4 onta. Dan sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah onta. Masyaallah. Jadi ikhwati fillah, di antara kita yang punya bisnis, ya, yang ragu-ragu, yang merasa rugi, anak kalau masuk ke masjid, masuk ke majelisnya Ustadz Akhiruddin, buang waktu sejam 2 jam nih, ngapain cuma-cuma, nggak punya fulus nanti, ya, rugi, misalkan gitu. Nah, tidak demikian, ya. Karena duduk di majelis, baca 1 ayat, 2 ayat, itu tidak sebanding dengan dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya. Ada di antara kita, ikhwani fillah, ada yang bisnisnya ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ya kan? Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang sudah sampai miliaran. Itu kalau sudah semakin tinggi itu udah mikir tuh, ngitung. Sejam aja itu harus kembalinya berapa tuh? Ya. Ya akhi, ya ikhwani, antum yang punya bisnis itu, ketika antum tahu bahwa duduk di majlis mendapatkan pahala yang besar dari Allah yang kekal, yang jauh lebih baik daripada dunia, pasti antum kejar. Pasti tinggalkan waktunya sejam 2 jam untuk mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman tadi dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik untukmu di sisi Rabbmu, dan lebih baik dia menjadi sebagai harapan kamu. Subhanallah. Ini kata Allah.
Al-mal wal banun, harta benda yang kita cari, yang kita miliki, yang kita pusingkan, yang kita pikirkan, yang kita targetkan, yang kita setiap harinya memikirkan itu, ya, ternyata nggak ada apa-apanya. Dengan duduk di majelis, dengan belajar ilmu agama, dengan membaca ayat Allah, dengan mempelajari Al-Quran, dan mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada apa-apanya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jangan ragu-ragu. Kalau ada kajian, pelajaran, baca Al-Quran, hadir, dan gak usah malu. Pulang sudah bisa membaca. Oke? Karena dunia ikhwani fillah dicari nggak akan habis-habis. Wa tidak akan puas-puas. Ya. Wa tambah pusing. Ya kan? Wa tambah sempit. Wa dan seterusnya. Itu dunia. Tapi yang buat kita seimbang, yang buat kita nyaman, kita tentram, dekat sama Allah adalah apa? Al-Quran, hadis, ilmu agama. Ya, kita duduk di sini, ikhwani fillah, kita sama-sama membaca ayat Allah, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang, nikmat hidup ini kayak di surga. Ya kan? Wallah nikmat. Nikmat, tenang. Dan itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Subhanallah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah di antara mereka, melainkan turun 4 perkara. Melainkan mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, akan turun pada mereka sakinah, tenang. Yang kedua, mereka diliputi dengan rahmat. Yang ketiga, mereka dikelilingi oleh malaikat. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, nyebut-nyebut mereka di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fulan duduk di majelis ilmu, fulan duduk di majelis ilmu, dipuji sama Allah. Namanya dipuji. Kalau kita tidak mengetahui keutamaan bermajelis kecuali hadis ini saja, niscaya hadis ini membuat jadi kita terdorong semangat untuk belajar agama, untuk nuntut ilmu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Belajar ilmu agama itu penting. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia juga penting kan? Apalagi ilmu agama. Qala Ibnu Zubair Ibnu Abi Bakar, kataba ilayya abi bil Iraq. Ibnu Zubair Ibnu Abi Bakar pernah berkata, ayahku menulis surat kepadaku di Irak. Kata dia, alaika bil ilmi, wajib bagi kamu menuntut ilmu, belajar agama, nuntut ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana laka malan, karena sesungguhnya engkau, jika engkau menjadi orang yang miskin, fakir, engkau punya harta dengan ilmu itu. Wa in istaghnaita kana laka jamalan, dan jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan tampak indah. Engkau memiliki kecantikan, keindahan. Orang kaya, ikhwani fillah, itu dilihat sama masyarakat, wah, kan gitu kan. Bawa mobil, beda sendiri mobilnya. Ya. Antum bisa lihat orang awam itu kalau lihat orang kaya, ya. Kalau ada orang lah bawa mobil. Mobilnya Mercy. Ya. Padahal orang itu mungkin supirnya doang. Enggak punya apa-apa. Dibukakan, "Mangga, Mas." Kalau di sini siapa? Mangga. Bukan mangga kan? Ayo. Jaturi. Kalau mangganya ayo. Payo. Anak payah ini. Payo jaturi.
Ya kan? Silakan. Oh, Masya Allah, gitu kan? Tapi kalau ada orang yang mersikil, sikil tahu? Mersikil, cuma jalan kaki, padahal Ustadz Kabir, sob. Ilmunya banyak, tapi jalan gitu ya, nggak dilirik sama sekali, nggak diakui. Iya. Nah itu, orang tuh gitu. Gimana kalau orang kaya itu punya ilmu? Masya Allah, semakin indah, terlihat indah, dunianya indah, ilmunya indah, agamanya indah, Masya Allah. Orang miskin, ketika punya ilmu, indah dia punya harta, di mana dibutuhkan. Ya, banyak orang yang punya ilmu, walaupun nggak punya duit, bisa haji. Ya, banyak ustadz-ustadz kan nggak punya duit, ya kan? Ustadz bimbing ya, oh berangkat haji, ya kan? Karena banyak orang kaya, duit ada, berangkat haji di sana pelangap-pelongo, akhi. Gimana nih anak nggak bisa haji? Ya. Bawa ustadz, umroh juga demikian. Ustadznya padahal nggak ada duit, nggak ada fulus, bisa. Bolak-balik Mekah sebulan 2 kali bisa. Ya, padahal nggak ada fulus. Ya, Ustadz Akhiruddin, anak nggak ada yang bimbing, berangkat ya, ayo berangkat. Masya Allah. Diajarkan, nih umroh begini, awalnya begini, ihram begini, sampai selesai. Oh, jazakallah khairan Ustadz Akhiruddin, Masya Allah. Ya kan? Coba kalau punya harta doang, nggak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu dan punya harta, Masya Allah. Ya, dia tahu cara umroh, dia tahu cara haji, nggak butuh ustadz untuk minggir dulu deh. Wah, ustadznya nggak dibutuhin nih, ya. Itu akhi. Wa in istaghnaita kana laka jamalan. Kalau kau kaya dengan ilmu, kau semakin indah, punya keindahan. Itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Thalabul ilmi, belajar ilmu agama, ya, itu bagian daripada jihad. Ini yang harus kita ingat. Belajar ilmu agama bagian daripada jihad fi sabilillah. Jangan sampai kita menganggap, oh belajar ilmu agama ini biasa aja, ya, tidak ada pahalanya. Tidak, pahalanya sangat-sangat besar. Bahkan bagian daripada jihad fi sabilillah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, jihad melawan musuh dengan senjata itu nafir. Dan Allah juga menggunakan kalimat nafara, yakni nafir, dalam belajar agama. Dalilnya surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Nah, kita perhatikan ayat ini. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin pergi semuanya ke medan perang. Lihat, ke medan perang bawa senjata melawan musuh disebut nafarayan firu. Allah berfirman falaula nafara. Nah, kembali kita menggunakan kalimat nafara. Nafara yanfiru. Ya, kata Allah, mengapa tidak ada dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang belajar agama, bertafakuh fiddin, mendalami agama Islam. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa belajar agama itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ra'a al-ghuduwa war-rawaha fi talabil ilmi laysa bijihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa orangnya
yang memandang pergi, berjalan, pulang pergi untuk menuntut ilmu itu bukan bagian daripada jihad, maka kurang dia punya akal. Akalnya kurang. Orang yang memandang ada orang yang berangkat pergi atau sore pulang pergi untuk menuntut ilmu itu bukan bagian daripada berjihad fisabilillah, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Kalau bahasa kasarnya gila orang itu. Kurang akal, kurang ra'yu. Ini menunjukkan bahwa belajar agama jihad. Kita berangkat dari rumah, duduk di masjid untuk belajar ayat Allah, untuk belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk belajar tafsir, untuk belajar hadis, untuk belajar fikih, bagaimana kita mendalami perkataan para ulama yang berjuang untuk mencerdaskan manusia, mencerdaskan kaum muslimin, ngasih ilmu kepada kaum muslimin, kita baca, kita duduk, itu adalah jihad. Jihad fisabilillah. Butuh persiapan, butuh biaya, bensin, minimal kan bensin. Motor harus ada bensin, mobil harus ada bensinnya, kita keluarkan. Kemudian ketika masuk masjid duduk sampai selesai belajar, ini jihad, usaha, nggak sembarangan. Sebagian orang duduk ke majelis ilmu itu niatnya untuk mencari tempat supaya bisa tidur. Ya enggak? Ada begitu? Oh banyak? Wah, antum yang ngomong. Jadi sebagian orang susah tidur karena tahu hadis tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, turun sakinah, cari masjid. Datang ke situ, iya benar. Duduk tenang, ya Allah, ada AC, ada kipas angin, ustadznya cerita, kayak dininnya boboin, tidur. Selesai majelis, ustadznya bilang subhanakallahumma bihamdika, doa kafaratul majelis, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa kafaratul majelis. Pulang lagi. Jadi ikhwati fillah, belajar agama, duduk itu butuh tenaga. Biaya. Kemudian semangat. Nyatat juga. Senjatanya thalibul ilmi adalah kolam. Kolam sama apa? Kertas atau buku, tulis. Ketika ada faedah, catat nih. Ada faedah, catat. Karena apa? Karena belajar agama itu seperti berburu. Kata ulama, belajar agama itu seperti berburu. Oleh karena itu, kata ulama, qayyid, maka ikatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Merupakan kebodohan, kita sudah sudah berburu gozalah, kijang misalkan, sudah kita capek-capek, kemudian sudah ditangkap, kemudian cari lagi, ditaruh dah, tapi nggak diikat, kabur enggak tuh? Kabur. Begitu juga ketika belajar agama, ada faedah, diam, nanti juga hafal lah. Terus pas pulang ke rumah ditanya sama emak, tadi apa mas, bang, di sini manggil abang abang, tadi apa bang yang dipelajari? Oh lupa ana. Masya Allah, tapi luar biasa, Masya Allah. Dan itu aja luar biasa, Masya Allah. Sebatas itu. Tapi kalau misalkan ada tulisan, oh lupa, sebentar. Tadi ana nyatet nih, ini catatannya. Kan ada minimal buktinya. Ya kan? Seperti itu. Dan istri antum nggak curiga, kemana ini? Jangan-jangan cuma alasan ngaji doang di Ustadz Akhiruddin. Oh, jangan-jangan nih kemana nih? Kan nggak begitu. Ada tulisannya. Iya. Itu di antara kebaikannya. Jadi banyak kebaikannya majelis ilmu itu. Jadi kata Abu Darda radhiyallahu an, man ra'a
man ra'al guduwa warraha fi talabil ilmi laysa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang memandang pergi, ya, berangkat pagi atau berangkat sore atau berangkat pulang pergi itu pagi sore itu bukan jihad, maka akalnya kurang, ya. Jadi ikhwati fillah, dalil bahwa menuntut ilmu, belajar agama itu bagian daripada jihad. Tadi surat apa? At-Taubah ayat 122. Nah, kenapa? Karena ketika berbicara jihad melawan musuh dengan senjata disebut nafara yanfiru, nafir. Ketika belajar agama tafaqquh fid din disebut juga nafara yanfiru, nafir juga. Makanya belajar agama itu bagian daripada jihad. Jadi kita, ikhwan fillah, harus merasa kita dalam jihad. Kita duduk di majelis sedang berjihad. Kita baca buku agama sedang berjihad. Kita kasih sangu. Sangu ya benar sini ya? Hah? Harus diterjemahkan. Ya, ongkos. Ongkos ke anak kita untuk belajar agama. Ya. Itu juga bagian daripada jihad. Nah, berangkat ke pesantren, ya, yang rajin, diongkosin, jihad. Kemudian lihat orang yang nggak mampu, dia nggak mampu tapi dia mau belajar agama, kita ongkosin, kita kasih biaya, itu juga bagian daripada jihad. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang yang berjihad, sesungguhnya dia pada hakikatnya telah berjihad. Ya, ada anak muda mau belajar agama, nggak punya fulus. Ada orang kaya, "Dek, mau belajar?" Iya. Gak usah bingung. Gak usah khawatir. Ada fulus, yang penting ada belajar serius. Belajar di pesantren A, nanti pulang lagi ke daerah sini ya. Iya, belajar, ngajarin yang benar. Belajar benar, anak itu sungguh-sungguh, itu pahalanya ngalir terus. Pahalanya ngalir. Pulang, dakwah dia. Dakwah ngajarin masyarakat ilmu agama yang benar, dapat pahala banyak. Masya Allah. Di kesempatan banyak. Ya. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Nah. Jadi nuntut ilmu agama bagian daripada jihad. Di antara dalilnya juga adalah surat Al-Furqan ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bihi dengannya. Hak di sini dengannya itu dengan wasilah, kata ulama tafsirnya bil Quran. Dengan Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Berjihad dengan mendakwahi Quran, mendakwahkan Quran, membawa Quran. Siapa yang mampu? Tidak semua orang yang mampu. Ya, ulama yang mampu. Orang yang berilmu yang mampu, yang sudah belajar yang mampu. Makanya belajar agama itu penting. Dan ia bagian daripada jihad. Kalau ada yang sesat, siapa yang mampu menjelaskan? Orang yang berilmu. Ya kan? Kalau ada penyimpangan, siapa yang sanggup menjelaskan? Orang yang berilmu. Kita, akhi, tidak tahu sesatnya ISIS. Ya, melainkan setelah ulama menjelaskan sesatnya ISIS. Di awal-awal sebelum rame, ana ingat ya, ulama ahlu sunnah itu sejak awal muncul ISIS, belum rame itu, belum rame, langsung nulis keluarkan fatwa bahayanya ISIS, Khawarij. Itu. Baru orang setelah ISIS itu rame, setelah ISIS itu ternyata rusak, ada yang kepalanya dipancung, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Baru setelah rame di media itu, baru orang berkoar. Ya, baru orang, wah bahaya ISIS, bahaya ISIS. Tapi para asatidzah ahlu sunnah, para ulama sudah tahu jauh hari
Dinasihatkan, hati-hati. Ketika anak muda baca di medsos berbondong-bondong datang ke sana. Oh, ini negara baru nih. Ini negara yang ada harapan nih, gitu ya. Khilafah nih. Gitu. Bondong-bondong ke sana. Ulama wanti-wanti, cuma suaranya ulama kecil. Suaranya ustadz-ustadz ahlus sunnah kecil. Yang gede itu yang punya biaya besar tuh di medsos, ya. Subhanallah. Tapi yang sedih sekarang sebagian asatidzah yang dakwakan hak dituduh sama ISIS. Kenapa? Lihat cuma pakaiannya saja. Wah, ini nih ciri-ciri ISIS nih. Jenggotan, kemudian bajunya seperti ini, ya, wanitanya jilbabnya panjang. Wah, ini ISIS. Padahal mereka yang mewanti-wanti bahayanya ISIS. Sebagiannya, ya. Jadi harus jelas mana takfiri, mana bukan takfiri, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang bisa atau yang mengetahui tentang bahayanya firqah-firqah yang menyimpang dan yang menjelaskan tentang akidah yang lurus itu ulama ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah. Orang-orang cuma niru, ngikut. Kemudian ulamanya disembunyikan, dia tampil tuh. Oh, saya jelasin. Ya. Padahal siapa yang bisa membantah hujah mereka? Saya tanya. Siapa yang bisa membantah satu persatu dikuliti hujah-hujahnya takfiri? Hujahnya, dalil-dalil yang mereka gunakan untuk kafirkan orang, itu tidak ada yang bisa membantah kecuali ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang bodoh mana ada bisa? Mana ada bisa? Ya, itu. Jadi kita kembali kepada ilmu. Ilmu itu penting dan merapat kepada ulama yang benar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya. Dalilnya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara mereka. Kemudian Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama, karena soalnya ini soal ingkari, soal yang tidak butuh jawaban, ya. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Yarfa'ullahu alladhina utul ilma." Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Minal mu'minin, ya, dari orang-orang yang beriman. 'Alal ladzina lam yu'tau al-ilma darajat. Ya, di atas orang-orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Jadi Ibnu Abbas menyatakan demikian, bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, ya, Ana akan bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pada kita tentang semangatnya Nabi Musa untuk belajar agama, nuntut ilmu. Ya. Semangatnya Nabi Musa untuk nuntut ilmu. Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Yaqulu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika Musa berada di tengah-tengah Bani Israel, ja'ahu rajulun, kemudian datang seorang laki-laki. Faqal, dia bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Apakah kau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Ya. Musa menjawab, la, tidak. Fa'auha Allahu ila Musa bala abduna Khadir. Allah mewahyukan kepada Musa, ada, ya, yakni hamba kami yang bernama Khadir. Saya tanya, Khadir ini wali atau nabi? Nabi. Khadir ini nabi. Ini yang lebih tepat, Khadir adalah nabi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa pernah berdiri menjadi khatib, berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Fasu'ila, kemudian dia ditanya, ayyun nasi a'lam? Wahai Musa, ya, siapa di antara manusia yang lebih berilmu? Faqal, Musa menjawab, ana a'lam, akulah orang yang lebih berilmu. Fa'atiballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena Musa tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah. Fa Allahu ilaihi inna 'abdan min ibadi bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Kemudian Allah mewahyukan bahwa ada seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dari wahai Musa. Adanya di pertemuan dua lautan. Ya. Fasa'ala Musa alaihi salam as-sabila ila luqiyhi. Kemudian Musa minta kepada Allah jalan untuk berjumpa dengannya. Dalam riwayat yang lain, ay rabbi wa man li bihi. Wa rubbama qala ay rabbi wa kaifa li bihi. Maksudnya bagaimana aku bisa berjumpa dengannya? Faja'ala Allahu lahul hut ayatan. Kemudian Allah menjadikan ikan sebagai tanda kebesaran Allah. Tanda di situ nanti berjumpa dengan Khadir. Wakilalah, kemudian dikatakan, idza iftaqadtal huta farji' fa innaka satalqah. Kalau kau kehilangan ikan, maka kembalilah ke tempat hilangnya ikan itu dan engkau akan menemuinya. Fasara Musa masya Allah an yasir, maka berjalanlah Musa sesuai dengan kehendak Allah, dia berjalan. Tsumma qala li fatah, kemudian berkata kepada anak muda yang menyertai Musa. Siapa namanya? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang nanti kelak jadi nabi, ya. Dan ini kata ulama ikhwati fillah, orang yang menghormati orang yang mulia, ya, berkhidmat kepada orang yang mulia akan Allah angkat derajatnya. Seperti Yusha' bin Nun bersama orang yang mulia, Nabi Musa, Allah angkat derajatnya menjadi nabi, dan di masa beliaulah matahari pernah berhenti. Ya, matahari pernah berhenti. Kisahnya panjang, kisah peperangan pasukan Yusha' bin Nun ingin masuki Bait Muqaddas. Kemudian Musa berkata kepada Yusha' bin Nun, "Atina ghada'ana." Datangkan makanan kita. Ya. Wa kana faqala fata Musa, berkata fata Musa, "Ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura." Bagaimana pendapat engkau ketika kami atau kita mencari pelindungan, ya, tempat berlindung di batu, ya, dan aku lupa akan ikan itu, dan tidaklah ada yang membuatku lupa untuk mengingatkan melainkan syaitan. Faqala Musa li Fatah, maka Musa berkata kepada Fatah tadi, anak muda tadi, "Dzalika ma kunna nabghi." Itulah yang kita cari. Ya. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka Musa dan Fatah tadi kembali sesuai dengan jalan yang tadi dilewati. Fawajada Khadira. Kemudian dia mendapati Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih. Dan urusan kisah keduanya itu sesuai dengan apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi.
Dalam riwayat yang lain, fa idza rajulun musajjan bi thawbin. Jadi ada seorang laki-laki yang tertutup wajahnya dengan pakaian, ditutup. Kemudian Musa mengucapkan salam kepadanya dan dijawab salam. Nah, kemudian ditanya, wa anna bi ardika salam. Ya. Jadi dia mengatakan demikian karena tidak ada yang bisa mengucapkan salam kecuali pasti Muslim, ya, dan Musa. Kemudian Musa menjawab, ana Musa, saya Musa. Kemudian Khadir bertanya, Musa Bani Israel, apakah Musa Bani Israel? Ini menunjukkan bahwa Khadir itu mendengar adanya Nabi namanya Nabi Musa. Dan kenapa Nabi Khidir enggak bersama Nabi Musa? Karena Nabi Musa diutus untuk kaumnya sendiri. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan Nabi berkata, kalau Musa masih hidup, tidak boleh baginya kecuali beritiba, ngikuti aku. Ini kata Nabi Muhammad SAW, dan ini akidah yang kita yakini. Berikutnya, ikhwati fillah, kata Musa, na'am, ataituka litu'allimani mimma ulimta rusyda atau rasyada. Ya, aku mendatangi engkau agar kau ajarkan aku ilmu yang Allah telah ajarkan kepada engkau. Ilmu, ya, ilmu maksudnya. Khidir berkata, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi Allahu la ta'lamuhu wa anta ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu. Ini harus diperhatikan yang ini. Ya, wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak tahu. Dan sesungguhnya engkau berada di atas ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau yang aku tidak tahu. Ya. Baik, ikhwati fillah, antara Musa dan Khadir, mana yang lebih utama? Nabi Musa la syak. Tidak diragukan lagi. Kenapa Musa lebih utama? Rasul. Nabi Khidir? Nabi. Baik. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Nabi ulul azmi tentunya lebih utama daripada yang lainnya. Ya. Di sini ada pelajaran ikhwat fillah. Walaupun Musa kedudukannya lebih tinggi dari Khidir, ya, tapi Musa tidak sungkan untuk belajar dari yang lebih rendah kedudukannya. Makanya tidak boleh kita sombong, ya. Anak kan sudah ngajar, ya. Yang masa anak belajar sama si fulan, wa allan. Anak kan punya mobil, yang belum, yang ngajar baru punya sepeda, misalkan gitu, ya. Masya Allah, nggak boleh. Anak kan sudah umurnya 45 tahun, yang ngajar 43 tahun, dan lebih tua. Ini nggak boleh, ya. Kita lanjutkan, ikhwan fillah. Musa berkata, qala hal attabi'uk, bolehkah aku ikut engkau? Dia berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ila qawlihi Amra, surat Al-Kafiyat 69. Jadi bisa baca kisahnya dari 67 sampai 69 dan seterusnya. Jadi ini kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasallam menuntut ilmu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu merupakan perjalanannya orang-orang yang baik. Para nabi berjalan ya untuk menuntut ilmu. Nabi Musa berjalan cari ilmu. Kemudian para sahabat Rasul SAW, kemudian para ulama kita kaum salafus soleh berjalan menuntut ilmu. Jadi tanpa ragu-ragu, enggak sungkan, enggak malas belajar agama. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, al-hirsu ala talabil ilmi syar'i hatta al-maut. Ya, kita harus semangat belajar ilmu syar'i sampai mati, sampai meninggal. Sampai meninggal. Banyak di antara kita, ikhwan, ya, nyelengin nabung duit, nabung harta, ya, kemudian sekolah di tempat tertentu,
di kota A atau kota fulani, ya. Tapi jarang atau masih sedikit di antara kita yang nabung fulus untuk nyekolahkan anaknya atau untuk kita berangkat belajar ke tempat A atau tempat fulani. Ya. Jadi ikhwani fillah, ini pelajaran bagi kita, ya, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang Allah ceritakan, kisahkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis atau kisahnya para ulama, maka ikuti jejak mereka. Walaupun menuntut ilmu sampai harus safar, safarlah. Ya. Berjalanlah di atas muka bumi mencari karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Yang kedua, ikhwan fillah, faedahnya adalah annal insan yajibu an yahrisa wa yatahammal al-mashaq wa yunfiqu hatta yata'allam ad-din. Jadi seseorang wajib semangat untuk belajar agama. Wajib kuat memikul beban kesusahan, beban penderitaan, beban capek, masyak gitu, ya. Kesempitan dalam belajar agama. Nabi Musa berangkat sama fatanya tadi, itu capek tidak? Pasti capek. Itu pasti. Keluar biaya tidak? Pasti keluar biaya untuk makannya dan seterusnya. Ya. Kita berangkat dari rumah kita menuju masjid cuma 1 jam, ya, itu enggak masalah. Tapi Musa berjam-jam, ya, bahkan bisa seharian jalan untuk bertemu dengan Khidir, ya. Nah, itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika kita mendengar ada kajian, ada majelis taklim dibuka di sebuah majelis, datangi. Berikutnya yang ketiga, alaina an nata'addaba ma'al ulama, kita wajib memiliki adab di hadapan para ulama dan punya adab di majelis ilmu, di durusul ilm, ya. Kita lihat Nabi Musa, walaupun derajatnya lebih tinggi, ketika datang ke Khidir tidak sombong, tawadu ketika berada di hadapannya untuk ngambil ilmu. Padahal kita tahu Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nah, itu. Ya. Berikutnya yang terakhir, nastadillu min hadzal mauqif, saya bacakan perkataan Syekh Abu Islam Thaha Abdul Wahid, ikhwah, Saleh bin Thaha Abdul Wahid. Ini muridnya Syekh Albani, ya, rahimahullah. Nastadillu min hadzal mauqif ala anna al-Khadir nabiyyun awha Allah ilaihi bima fa'al. Jadi Nabi Khadir ini adalah nabi yang Allah kasih wahyu kepadanya dengan apa yang dia perbuat. Wa amarahu bima fa'al, dan Allah yang memerintahkannya untuk melakukan apa yang dia perbuat. Wa anna Musa alaihi salam kana indahu ilmun lam yakun indal Khadir, dan Musa punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir. Wal Khadiru kana indahu ilmun lam yakun inda Musa, dan Khadir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun yaf'alu ma yasha' fi mulkih, dan Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kerajaannya. Lihat, kemudian kata beliau, wa katsirun minan nas ya'taqidu anna al-Khadira lam yamut ba'd. Banyak sekali manusia yang meyakini, memiliki keyakinan bahwa Nabi Khadir belum mati, belum meninggal. Wa hadhihi aqidatun fasidatun. Ini merupakan akidah yang rusak. Ya. Ana pernah ngelihat enggak sengaja di YouTube, ada tuh, ya, orang bicara tentang katanya ketemu sama Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir jadi tukang becak, Nabi Khidir jadi tukang baso, ya. Itu sebenarnya Nabi Khidir katanya. Ya. Ini penghinaan kepada
nabi sebenarnya. Ya. Fa innal Khadira mata, sesungguhnya Nabi Khidir sudah meninggal. Wad dalilu ala mautihi, dalil akan meninggalnya Nabi Khidir adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata ke nabinya dalam kitabnya di surat Al-Anbiya ayat 34. Ini dalilnya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Ya. Dan kami tidak menjadikan bagi manusia siapapun sebelum engkau kekekalan. Afa in mitta, apakah jika kau meninggal fahumul khalidun, mereka kekal? Apakah ketika kau bisa meninggal mereka kekal? Nabi Muhammad seutama-utama para nabi meninggal tidak? Meninggal. Afa in mitta fahumul khalidun. Nah itu. Ya. Jadi kata beliau, falam yakhlud fi hadhil ardi ahadun wala hatta nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Tidak ada yang kekal. Siapapun di atas muka bumi ini, walaupun nabi kita sayyid walad Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana al-Khadiru hayyan la'ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabah. Seandainya Nabi Khadir itu masih hidup, niscaya Nabi Khadir akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi Muhammad sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah berkata, seandainya Musa yang lebih baik daripada Khadir, lebih utama, hidup, tidak boleh baginya kecuali beritiba mengikuti aku. Ah, ini dia. Jadi ikhwani fillah, tentang Nabi Khadir, ya, dia dianggap sebagai wali, kemudian sehingga ada orang yang bertemu katanya dengan Khidir. Ini enggak benar. Apalagi kalau mengajarkan sesuatu ajaran syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita pelajari dan bisa ana sampaikan. Ya, ikhwan fillah, saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi dengan kertas ya, ditulis saja. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Untuk saat ini kita telah menerima beberapa pertanyaan Ustadz dari pesan interaktif via pesan singkat WhatsApp Ustadz. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga kita sekalian dalam naungan rahmat dan hidayahnya. Ana sangat ingin hadir langsung ke majelis ilmu. Namun di balik itu, Ana disibukkan dengan kesibukan duniawi Ana dalam mencari nafkah. Walau demikian, Ana hanya bisa menyimak kajian via radio dan YouTube streaming di Roja. Yang ingin Ana tanyakan, apakah hadir langsung atau nonton via YouTube ketika kajian pahalanya sama? Apakah masih mendapatkan pahala keutamaan menuntut ilmu? Tafadhol Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Belajar agama ya, antara yang duduk langsung di majelis di masjid dengan lewat YouTube atau dengar radio sambil santai, sambil tiduran, habis itu merem ya, tentunya jawabannya tidak sama pahalanya. Atau bisa perhatikan hadis Muslim tadi dari Abu Hurairah, ya, ada 4 perkara yang dilakukan oleh suatu kaum, dia akan mendapatkan 4 perkara, ya kan? Lihat, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyathumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Lihat, tidaklah suatu kaum berkumpul. Lihat, pertama berkumpul, satu. Berkumpulnya di mana? Di masjid. Ya. Ngapain? Baca kitab Allah. Ngapain lagi? Mempelajari. Akan mendapatkan 4 perkara. Apa itu? Sakinah, turun sakinah.
Yang kedua, ada rahmat. Yang ketiga, diliputi malaikat. Yang keempat, ini bagi yang berada di masjid, duduk di majlis langsung. Ya. Tapi gimana dengan orang yang punya keterbatasan? Anak terbatas karena kesibukan duniawi dan anak harus mencukupi keluarga, ya. Harus kerja. Jawabannya adalah pertama, kita harus punya waktu untuk belajar agama. Kan namanya kerja enggak setiap saat. Mesti ada liburnya. Ya, mesti ada liburnya. Kita harus punya waktu sepekan minimal sekali duduk di majelis ilmu, kita jadwalkan yang tidak boleh kita ganggu gugat. Datang, apakah hari Ahad atau hari Sabtu, ya, dari jam sekian sampai sekian, pokoknya ngaji di majelis Ustadz Fulani, nggak boleh diganggu gugat. Anak ingin serius, anak ingin dapat pahala, anak ingin dapat ilmu. Nah, itu. Jadi harus diplot waktunya. Harus punya waktu, bukan menyisakan waktu. Ya. Sebagian orang bilang gini, kita harus menyisakan waktu saudara-saudaraku untuk belajar agama. Loh, masa mau masuk surga sisanya? Gimana kalau Allah ngasih sisa surga? Kan nggak ada. Kan nggak ada. Ya. Harus ada waktu untuk belajar. Nggak ada sisa itu. Kita tidur, kita siapkan tenaga, pikiran fresh untuk belajar. Ya. Waktu yang terbaik. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, itu. Ternyata memang nggak ada waktu sama sekali. Gitu. Kerja. Oh, kalau gitu adalah nggak apa-apa. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Allah Maha tahu niat antum. Misalkan kerjanya di sana, di tengah lautan. Ada kan? Di tengah lautan, nggak ada yang datang ke situ. Ustadz juga nggak datang ke situ. Ya. Tapi alhamdulillah ada sinyal masuk radio, ya, radio Roja Palembang misalkan masuk. Kemudian lagi istirahat, dengerin, wah, masya Allah, oh, ada kajian Ustadz Akhiruddin, ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala, ya, seperti itu. Tapi Allah Maha tahu kemampuan kita, ya. Jadi mudah-mudahan yang bertanya diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nuntut ilmu. Nah, baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun para pendengar sekalian. Selanjutnya, masih dari pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita di dalam agama dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat. Berkenaan dengan niat menuntut ilmu, ana amat sulit meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Terkadang ada hal-hal yang menjadi faktor ana mau hadir ke majelis ilmu, sedangkan niat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri amat minim. Mohon nasihatnya untuk ana dan para pendengar agar senantiasa bisa meluruskan niat dalam menuntut ilmu syar'i. Tafadhol Ustaz. iya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya bagi orang yang lurus niatnya. Bagaimana lurus niatnya itu? Niat pertama untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kebodohan dari diri orang lain. Pahalanya besar, pahalanya banyak. Ya. Dan bagi yang niatnya masih kurang, ya, niatnya masih kurang, baca kitab-kitab ulama, dengar nasihat ulama tentang keutamaan ilmu. Baca ayat Allah, baca hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu. Ya. Tentang utamanya ilmu, tentang keutamaan ilmu, ya. Kalau antum tidak baca hadis ayat pun sebenarnya antum lihat, ada tidak orang bodoh mau dikatakan bodoh?
Ini pertanyaan. Orang oon mau nggak dikatakan oon? Misalkan ada orang bodoh, hei si bodoh, mau nggak dia? Nggak mau. Dia maunya dikatakan tidak bodoh, ya kan? Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, ya. Dan Allah Maha tahu kalau kita belajar, kalau kita punya ilmu yang Allah kasih. Tapi tentunya dengan niat ikhlas. Jadi nasihat ana adalah ya, baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang keutamaan ilmu, supaya niat, supaya kesadaran menuntut ilmu itu lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan di kertas ya. Bolehkah hadis tentang tayamum tadi dipakai ketika umroh di pesawat? Ya. Atau kita tayamumkan orang yang sakit di rumah sakit padahal ada air? Jawabannya gini, ikhwan. Tentang tayamum itu ada hukumnya, pembahasannya khusus, ya. Jadi tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa melakukannya. Nah itu. Ya, ketika tidak ada air, tayamum. Ketika ada air tapi kita nggak bisa sanggup melakukannya seperti hadis tadi, boleh. Ya, seperti misalnya sakit di rumah sakit, nggak bisa pakai air, maka kita apa? Kita tayamum. Ya. Nah, kalau kita mentayamumkan orang yang orang itu nggak bisa tayamum, bisa saja. Atau mewudukan orang yang orang itu nggak berwudu, bisa saja. Tapi kaidah tayamum tadi, bertayamum itu kalau kita tidak mendapati apa? Air, atau ada air, tidak bisa menggunakan air tersebut dengan beberapa sebab dan halangan. Ya. Misalkan di pesawat, Anda tanya, ini Mbak boleh nggak wudhu di kloset nih? Oh jangan Mas, nggak boleh. Nanti kalau Anda wudhu menggunakan air, nanti semua wudhu gimana? Kan gitu. Nah berarti nggak bisa pakai air kan? Kita tayamum di pesawat, boleh. Iya, pesawatnya goyang. Iya. Pesawatnya miring belakang gitu. Nah, ya ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bismillah, Ustadz. Kalau nulis mesti saya kasih tahu, kalau nulis surat itu bagusnya Bismillahirrahmanirrahim sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyurat ke raja itu, Raja Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau makan atau minum itu Syekh Albani menguatkan yang Bismillah saja, Bismillah, gitu ya. Baik. Ana seorang istri yang sangat ingin belajar. Apakah berdosa pergi menuntut ilmu? Dalam hal ini, safar ke suatu majelis luar kota untuk belajar Al-Quran, dan suami ridha dan mendukung untuk belajar tersebut. Tapi ada rasa khawatir ana untuk meninggalkan beliau. Khawatir ada kewajiban untuk beliau yang ana lalaikan. Dalam hal ini, ana istri poligami. Masih ada istri lain yang mengurus beliau. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Masya Allah. Iya. Jawabannya, seandainya suaminya ridha dan tanazul, maka tidak mengapa.
ya, tidak mengapa diantar sama suaminya untuk nuntut ilmu, ngapalin Quran, ngapalin hadis, selesai pulang. Tapi syaratnya betul-betul suaminya itu mengizinkan dan ridho. Karena ada hak suami. Kalau sudah jadi suami kan, suami butuh sama anti, ya kan? Butuh diurus, ya, dan seterusnya, ya. Sebagaimana dalam hak dan kewajiban suami istri yang sudah anti pelajari itu. Tapi kalau misalkan suaminya tanazul, suaminya mau seperti itu, ya, dan maksudnya meridhoi itu, boleh. Selesai pulang lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, iya. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas materi ilmu yang sudah disampaikan Ustadz. Ana sebelumnya tinggal di Jakarta dan Ana bersama kakak bisa menghadiri majelis ilmu Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim. Namun tahun ini insya Allah Ana mulai bertempat tinggal di Palembang. Bolehkah Anda meminta rekomendasi kajian atau majelis ilmu Ustadz yang bisa dihadiri di sini? Karena Anda tahu dalam menghadiri kajian juga harus berhati-hati agar tidak terkena syubhat. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Di sini alhamdulillah banyak Ustadz, ya. Tadi malam juga bertemu dengan banyak Ustadz, ya. Di sini ada Ustadz Akhiruddin, ada Ustadz Hendrawan, dan kemudian Ustadz yang sudah dituakan, ya, seperti Ustadz Firdaus, ya, bisa belajar, dan mereka semua berada di manhaj ahli sunnati wal jamaah, wala uzaki alallahi ahada. Jadi antum atau anti atau keluarganya bisa belajar sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Tentunya bisa komunikasi sama mereka, ya, kepada siapa yang Anda boleh ambil ilmunya dan seterusnya. Karena memang ilmu ini agama, sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin, ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Lihat, fanzuru, dan lihatlah oleh kalian, perhatikan, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya. Kenapa Ustaz rekomendasikan Ustaz Akhiruddin? Karena beliau murid Anda sendiri, ya. Berapa tahun kita bertemu? 3 tahun, ya. Nah, belajar di Mahad Minhajus Sunnah, juga belajar sama Ustaz Yazid, sama Ustaz Hakim, sama waktu itu sama Ustaz Badrus Salam, Ustaz dan yang lainnya, ya. Jadi yang bertanya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk belajar agama. Di sini banyak Ustaz, ya, bisa dihadiri kajiannya. Nah, iya, Ustaz, apabila kita mencari harta tapi dengan niat agar harta tersebut untuk bersedekah dan memberikan manfaat untuk umat, sehingga porsi belajar untuk ilmu dunia lebih banyak dibanding ilmu akhirat, dan tetap punya waktu beberapa kali seminggu untuk belajar agama, apakah hal tersebut dibolehkan, mengingat harta yang menjadi hal yang mensupport umur? Iya. Nah, boleh, ya, boleh. Apalagi kalau misalkan antum mencari harta itu untuk tadi keselamatan niatnya, ya, untuk menafkahi diri, dan tadi untuk bersedekah, untuk kemajuan dakwah misalkan, untuk kemajuan umat, ini lebih bagus lagi, ya. Sambil ketika ada waktu untuk belajar, kan belajar kan nggak harus di pesantren,
Belajar itu tidak harus di pesantren. Belajar di masjid, belajar di rumah, semua semua fasilitas bisa kita gunakan untuk belajar. Ya. Sekarang ada belajar masya Allah mudah, pakai online, ya, jarak jauh, ya. Sesekali nanti ketemu sama ustadznya, sama dai-nya, yang gitu. Apalagi kalau misalkan belajarnya langsung, ya. Nah, misalkan kita harus punya waktu, misalkan sepekan ada 2 waktu kosong. Nah, 2 hari ini Anda duduk di majelis, misalkan Ustadz Akhiruddin atau Ustadz siapa yang di sini, saat Anda mau belajar tajwid dari Iqra sampai selesai, belajar selesai. Habis itu selesai, ya kan? Kemudian Anda mau belajar tauhid, belajar kitab-kitabnya pelajari. Anda mau belajar fikih dan seterusnya. Kemudian majelis-majelis seperti ini, majelis yang umum, ya, juga hadir, ada faedahnya, ada manfaatnya. Ya, sesekali majelis umum, ya, bukan sesekali. Kemudian rutinnya majelis yang khusus, majelis yang rutin ngajinya. Dari akidahnya dari awal. Misalnya usulul tsalatsa, qawaidul arba, kasus syubhat, kitabut tauhid, kemudian tentang asma wa sifatnya, akidah wasitiyah, tahawiyah, hamawiyah, kemudian tahawiyah, ya, tadmuriyah, hamawiyah, ya. Misalkan belajar begitu urut, ya. Kemudian fikihnya, misalkan menyelesaikan fikih al-wajiz, ya, punyanya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, kita pelajari dari awal. Ada jadwal. Itu lebih manfaat. Lebih manfaat apa? Karena belajarnya ada target dan ngerti. Dan tahu. Fikih dari awal, kitabut thaharah, kitabut shalah, kitabut zakat, kitabul haji, terus sampai jinayat. Selesai. Indah sekali Islam itu. Jangan ngajinya celak, nggak jelas. Ya. Karena banyak sekarang fenomena pengajian yang hanya sukanya apa? Sukanya rame-rame doang. Kalau rame, masya Allah bagus. Kalau sedikit, berarti nggak enak nih, gitu. Kemudian datangkan, ya, setiap pekan ustadz yang berbeda-beda, ya, ustadz fulan diicipin doang, diicipin, ya. Cuma mau ngicipin ustadz, ini juga kurang pas, ya. Karena nggak akan selesai-selesai. Karena apa? Tematik mulu, ya. Hendaknya kita naik level. Jangan tematik mulu. Tapi kita belajar yang lebih serius. Belum ngerti tajwid, belajar tajwid. Belum ngerti bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Belum ngerti tauhid, belajar tauhid. Begitu urut, gitu. Ya. Dan belajar sama, dan lebih kuat itu. Lebih kuat, ya. Itu fenomena itu nanti bosan dan tidak akan bertahan lama. Sampai kapan bertahan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi nggak dapat apa-apa. Yang tematik mulu, ada bagusnya, tapi banyak hal yang kurangnya. Karena apa? Kita nanti setelah 10 tahun dapat apa ya? Gitu. Karena nggak rutin, nggak urutan. Gitu. Ya. Kadang baru masuk majelis, masuk majelis, masya Allah ustadznya terkenal, ustadznya masya Allah, gitu ya. Kemudian habis pulang dari situ, di jalan karena kena panas, muai itu hilang semua. Tadi datang ke rumah, tadi dengerin apa Pak? Dengerin apa Mas atau suamiku? Apa ya? Tadi masya Allah ustadznya bagus, pokoknya bagus lah, ya pokoknya top, marko top, dah, gitu. Ya bagus apa? Yang lupa, nggak tahu apa, gitu. Nah, ini jangan juga, ya. Jadi kita juga harus punya target, ya. Belajar serius, ya. Seperti itu. Nah, semoga Allah memberikan segala urusan Ustadz, memudahkan segala urusan Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, bolehkah kita untuk taklid dalam menuntut ilmu dengan salah seorang Ustadz saja, dan tanpa belajar dengan ustadz-ustadz yang lain di suatu tempat tersebut? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik ya Ustadz. Nah, untuk masalah ini, ya, perhatikan, istilahnya taklid itu untuk orang awam di awal itu masih diwajari oleh sama ulama, ya.
karena kita kan nggak ngerti, ya. Nah, belajar untuk sama ustadz tertentu, belajar dari awal, misalkan belajar akidahnya, ya, karena ustadz itu serius ngajarkan, waktunya serius ngajarkan dari dasar usul salasat dari A sampai Z, terus gitu. Di ustadz itu nggak pindah-pindah dulu, ini nggak apa-apa, bagus malah daripada kita pindah-pindah nggak jelas, ya. Nah, dan tetapi tidak menutup, ya, tidak menutup diri untuk mengambil faedah dari ustadz-ustadz yang lain, ya, dan menghormati ustadz-ustadz yang lain. Yang salah itu adalah taklid sama salah satu ustadz, kemudian apa? Kemudian fanatik sama salah satu ustadz, kemudian mengatakan, oh ustadz ini saja yang top markotop, selain ustadz ini yang lain salah atau yang lain kurang, ya. Yang lain mah bikin ngantuk tuh, ya. Yang lain nggak enak, ya. Ya, memang ustadz bukan makanan, ya. Orang yang belajar agama itu belajar serius, ya. Orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, dia tidak akan melihat siapa yang ngisinya. Kalau selama yang ngisinya adalah ahlu sunnah min ahli sunnah wal jamaah, itu orang yang sudah, berarti orang itu sudah masuk di hatinya ilmu itu, ya. Antum lihat masyayikh sebagiannya itu kalau antum belajar duduk ngantuk antum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, gitu ya. Itu kalau antum belajar atau sebagiannya ngantuk, akhi. Gitu. Tapi tulab ilmu yang semangat karena bukan lihat itunya, lihat apa? Isinya. Kalau cari yang pinter bodor, yang ini retorikanya bagus, oh ahlul bid'ah gudangnya, akhi. Banyak, ya kan? Tapi cari yang bobot, yang ilmu. Nah itu, ilmu. Makanya ini juga untuk mendorong kita semua untuk terus belajar agama dan berilmu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di awal-awal mau sendiri juga sama Ustadz Fulan, nggak masalah. Menyelesaikan dulu, ya, apa yang harus diselesaikan, itu nggak masalah. Karena misalkan waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, itu nggak masalah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.